Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Anak-anak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya siswa-siswi kelas 12 MIPA dan IPS, berjumpa kembali di channel Sejarah Indonesia. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Kabinet Ali 1, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali 2, dan Kabinet Juanda. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan berbicara membahas tentang keadaan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, untuk mengetahui materi tersebut, kalian perhatikan dan kalian dengarkan informasi berikut ini. Indonesia pada masa demokrasi liberal oleh Nur Rahim SPD M.Hum, Guru Sejarah SMA Negeri 2 Batang. Bahan ajar Sejarah Indonesia kelas 12 MIPA IPS tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga KD 3.3 pada hari ini adalah melalui pembelajaran daring, kalian dapat menganalisis pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal, menganalisis permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal, menganalisis kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi, dan merekonstruksi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif. Anak-anak, pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. Gerakan Benteng, penggagasnya Sumitro Joyo Hadikusumo, memberikan bantuan atau modal kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Gunting Safruddin Prawira Negara, melakukan pemotongan nilai mata uang atau sanering yang bernilai 2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kemudian sistem Alibaba, penggagasnya Mr. Iska Cokro Hadisuryo. Ali menggambarkan pengusaha Indonesia, Baba menggambarkan pengusaha non-pribumi atau asing. Pengusaha asing diwajibkan memberi pelatihan dan tanggung jawab kepada pengusaha Indonesia agar mampu bersaing. Selanjutnya nasionalisasi D.Cavace Bank, bertujuan membantu lapisan masyarakat bawah untuk mendapatkan pinjaman modal. Berikut adalah gambar Mr. Iska Cokro Hadisuryo. Kemudian ini buku dari D.Cavace Bank menjadi Bank Indonesia, dan ini adalah Bank Indonesia yang sebelumnya merupakan D.Cavace Bank. Kemudian pembentukan Biro Perancang Negara, merancang pembangunan jangka pendek. Kemudian rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961, diubah menjadi Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAF. Pada tanggal 19 Maret 1956, Kongres Nasional Importir Indonesia Gerakan ASAAT mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melindungi pengusaha pribumi dari pengusaha Tionghoa yang dinamakan Gerakan ASAAT. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 1. Permasalahan jangka pendek, yaitu
pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. 2. Permasalahan jangka panjang, yaitu pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Nah, anak-anak, kemudian berikutnya adalah kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Inti kebijakan gerakan Benteng adalah memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mereka ikut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya muncul beberapa masalah. Pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan tinggi, melainkan orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Mendaftarkan perusahaan yang sebenarnya milik pengusaha Tionghoa dengan menggunakan nama orang Indonesia atau pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk mendapatkan lisensi. Gunting Safrudin. Pada awal demokrasi liberal, Safrudin Prawiranegara menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dalam menghadapi kondisi perekonomian yang sulit, Safrudin Prawiranegara mengeluarkan kebijakan Gunting Safrudin. Kebijakan ini dilakukan dengan memotong nilai uang atau sanereng yang bernilai Rp2,5 ke atas hingga nilai setengahnya. Kebijakan ini bertujuan menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp5,1 miliar. Selanjutnya anak-anak, nasionalisasi perusahaan asing. Sejak 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam 2 tahap. Pertama, tahap pengambil alihan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah pengawasan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yaitu perusahaan-perusahaan yang diambil alih kemudian dinasionalisasi. Beberapa perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi: NVKPM, Koninklijke Paketvaartmaatschappij menjadi PT Pelni. KNILM, Koninklijke Indische Luchtvaartmaatschappij menjadi Garuda Indonesia Airways. DChavaC Bank menjadi Bank Indonesia. Kemudian anak-anak, sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba merupakan penggambaran ekonomi pribumi Tionghoa. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha non-pribumi. Langkah yang diambil antara lain: mewajibkan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia memberikan pelatihan dan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat menduduki jabatan staf, mendirikan perusahaan negara, serta menyediakan kredit dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Berikut adalah gambar tentang kebijakan Gunting Safrudin dan surat kabar yang terbit pada waktu itu dari majalah Tekad dengan judul Gunting Safrudin 1950, sebuah kebijakan ekonomi yang berani. Nah, anak-anak, kemudian untuk kegiatan selanjutnya adalah latihan uji kompetensi 3. Sebagai tugas mandiri, kalian kerjakan beberapa soal berikut ini. 1. Analisislah pemikiran ekonomi nasional pada masa demokrasi liberal. 2. Analisislah permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal. 3.
analisislah kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Beberapa soal ini kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jaga Ratu. Untuk mengerjakan beberapa soal ini, silahkan kalian bisa melihat, membaca materi yang sudah saya share di aplikasi Jaga Ratu maupun materi yang sudah saya share di grup WA kelas. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia.